Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Tiba saatnya kita datang kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita dari dulu sampai sekarang ini. Kita ada itu semua karena kasih setia Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Sungguh
kasih, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Kembali kami datang kepada Tuhan untuk meninggikan Engkau, datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman. Kami menyerahkan peribadahan kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkarya pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Di bulan ini adalah, di minggu ini kita berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan berbicara tentang kemenangan, kebebasan. Kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita lebih dari pemenang. Mari kita naikkan pujian ini, lebih dari pemenang. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang Tuhan, karena Engkaulah yang sudah memerdekakan kami. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bersyukur karena Engkau Allah yang selalu di pihak kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Dan itulah kehidupan kami di dalam Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, juga mengurapi hamba-Mu, dan kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami, memotivasi kami untuk kami terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai bagaimana kita menghidupi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah hidup dalam kemerdekaan. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merdeka dalam definisi yang paling sederhana itu artinya adalah tidak ada yang menguasai, tidak ada yang menindas atau menekan, dan yang mengendalikan hidup kita lagi. Nah, Rasul Petrus dalam bagian ayat yang kita baca tadi memberikan perintah supaya kita, orang percaya, hidup sebagai orang yang merdeka. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti dalam membaca bagian ayat ini mengenai kemerdekaan. Ketika Alkitab berbicara mengenai kemerdekaan, maka yang pertama Alkitab itu berbicara mengenai kemerdekaan dari dosa. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, ada sesuatu yang mengendalikan manusia, dan itu adalah dosa itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang membebaskan kita dari kuasa dosa? Hanya ada dalam diri Tuhan Yesus pembebasan itu. Nah, ini ketika kita memahami mengenai kemerdekaan, maka kita tahu bahwa Alkitab menjelaskan bahwa kita dimerdekakan oleh Kristus dari dosa. Kemudian ketika Alkitab berbicara tentang merdeka, maka di situ Alkitab mengatakan bahwa manusia itu dimerdekakan dari hukuman kekal. Kalau yang pertama, kita dimerdekakan dari dosa. Kemudian yang kedua, kita mau memahami dari sisi Alkitab, kemerdekaan itu dipahami sebagai merdeka dari hukuman kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang berdosa itu pasti menuju kebinasaan. Dan Tuhan Yesus mengatakan upah dosa adalah maut. Maut yang dimaksudkan di sini adalah kebinasaan kekal. Bukan hanya binasa secara jasmani, tetapi kebinasaan kekal selama-lamanya. Dan ini kita diingatkan bahwa kita ini sudah dibebaskan dari hukuman kekal ketika kita memahami kata merdeka menurut Alkitab. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa atau belum kita nikmati atau kita rasakan ketika kita hidup di dunia ini. Tetapi kebebasan yang kekal dari hukuman maut itu akan kita terima ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena jika kita tidak dimerdekakan oleh Kristus, kita adalah orang yang patut dihukum kekal. Dan semua yang kita terima ini adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena usaha kita. Kita dimerdekakan oleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian ketika kita mendengar kata merdeka, di dalam Alkitab kita dijelaskan bagaimana kita dibebaskan dari hukum Taurat. Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita,
sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, yaitu hukum Taurat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah hukum Taurat itu berlaku bagi kita sebagai orang yang percaya? Jawabannya bisa ya dan tidak. Hukum Taurat itu berfungsi sebagai hukum moral, yaitu 10 perintah Allah, sehingga itu mengingatkan kita untuk kita menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukum Taurat berlaku bagi kita sebagai hukum moral. Tetapi hukum upacara atau seremonial dari hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Kita sudah tidak lagi harus memotong binatang sebagai korban. Dalam bagian inilah kita dimerdekakan atau dibebaskan dari hukum Taurat. Aspek hukum upacara sudah dibebaskan saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Pengorbanannya sudah menghapuskan semua korban-korban binatang yang pada waktu perjanjian lama dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang membahagiakan, ini kabar gembira. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari aturan-aturan seremonial hukum Taurat. Sangat rumit untuk kita melakukan kalau itu terjadi saat ini. Ketika kita mau beribadah, betul-betul harus dipersiapkan sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari ketika kita sudah dibebaskan dari upacara seremonial yang begitu ribet dan lain sebagainya, ketika kita boleh datang dengan apapun Tuhan menerima kita, itu sesuatu yang sungguh luar biasa dan kita perlu meresponi. Ibadah itu bukan main-main. Kita mau ketemu Tuhan dan tidak terikat dengan aturan-aturan yang ribet. Maka sungguh-sungguhlah kita datang kepada Tuhan. Karena kita sudah dibebaskan dari aturan seremonial upacara hukum Taurat itu. Kemudian ketika kita mendengar kata merdeka, Alkitab itu menjelaskan bahwa kita itu sudah dibebaskan, dimerdekakan dari tradisi kosong atau filsafat buatan manusia. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 20 sampai 23, di sana dikatakan begini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu melakukan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berbicara mengenai aspek kemerdekaan orang percaya, bukan sekedar dimerdekakan dari dosa yang pertama tadi, dimerdekakan dari kebinasaan kekal, kemudian dimerdekakan dari hukum Taurat, tetapi kita juga dimerdekakan dari tradisi dan filsafat yang salah. Di dalam hidup banyak sekali tradisi buatan manusia yang memperbudak hidup orang percaya. Inilah yang Rasul Paulus tegur
di kehidupan jemaat Kolose. Mereka sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu mereka sudah bebas dari cara pandang tradisi yang salah. Ini 4 hal yang Alkitab nyatakan bahwa kita ini sudah dimerdekakan. Nah, biarlah kita mengingat 4 hal ini saat kita membaca mengenai kemerdekaan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke ayat nas tadi yang pertama, 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Di sini Rasul Petrus mengingatkan supaya kita hidup sebagai orang yang merdeka dan tidak menggunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Rasul Petrus memberikan kepada kita satu batasan supaya kemerdekaan itu jangan dipakai sebagai selubung untuk berbuat kejahatan. Lalu bagaimanakah batasan kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita dapat menggunakannya tanpa melewati batasan yang diberikan oleh Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ketika kita tidak melakukan yang berkaitan dengan dosa dan kejahatan, itu menjadi batasan. Batasan kita hidup dalam kemerdekaan itu adalah ketika kita tidak melakukan hal yang berkaitan dengan dosa dan kejahatan. Apa itu dosa? Adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan, di mana kita menunjukkan ketidaktaatan kita, di mana kita menunjukkan pemberontakan kita kepada Tuhan. Itu adalah kejahatan terbesar kepada Tuhan, yaitu dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, batasannya itu hidup di dalam kemerdekaan itu adalah kita tidak hidup dalam dosa. Kita tidak hidup dalam kejahatan. Orang Kristen boleh melakukan apapun kecuali dosa dan kejahatan. Ini batasannya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian batasan berikutnya, hidup dalam kemerdekaan itu bagaimana? Yaitu bahwa kita bebas melakukan apa saja asalkan yang kita lakukan itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 di sana Rasul Petrus mengatakan supaya kebebasan yang kita punya itu tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Konteksnya adalah jemaat Korintus itu hidup di antara orang-orang yang tidak percaya dan banyak orang itu mempersembahkan makanan dan minuman kepada dewa-dewa dan orang Korintus itu bertanya, jemaat di Korintus itu bertanya, apakah mereka boleh memakan makanan yang sudah dipersembahkan tersebut? Dan Rasul Petrus mengatakan, jika dengan memakan makanan tersebut mereka sudah menjadi batu sandungan, maka sebaiknya jangan dimakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini banyak hal yang Tuhan perbolehkan. Tetapi kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Betapa indahnya kalau kehidupan kita satu dengan yang lain itu tidak menjadi batu sandungan. Ketika orang melihat hidup kita, rasanya damai. Ketika orang menyaksikan kehidupan kita sehari-hari, mereka merasakan tentram hidup bersama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan dalam kehidupan kita harus terwujud seperti demikian. Kemudian yang ketiga, batasan ketiga, bagaimana hidup di dalam kemerdekaan itu adalah bahwa kita harus memiliki hikmat dari Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang hal yang kita lakukan tidak berdosa dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi apakah hal tersebut itu baik bagi kita? Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tidak semua hal itu berguna bagiku. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus mempertanyakan apakah yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu kita lakukan secara bijaksana. Ini adalah realitas kehidupan yang mana ada batasan-batasan untuk kita. Dan kita harus sedemikian rupa menjaga kehidupan kita, menggunakan kebebasan kita, mempergunakan kemerdekaan kita sebijaksana mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita kemerdekaan itu bukan untuk menjadi orang percaya yang semau-maunya sendiri. Alkitab memberikan hal yang perlu dipertimbangkan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sungguh-sungguh memahami kemerdekaan yang Tuhan berikan itu adalah untuk membawa kita menjalani kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang tidak menjadi batu sandungan. Di dalam Alkitab itu ada seperti paradok begitu ya. Dalam kemerdekaan Petrus mengatakan bahwa kita ini dimerdekakan supaya kita hidup sebagai orang yang bebas, yang merdeka. Tetapi pada saat yang sama Alkitab juga mengingatkan bahwa kita ini sedang menghambakan diri kepada Allah. Ya, ada dua kondisi ketika kita merdeka, yaitu kita memiliki kebebasan atau kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tetapi ketika kita dimerdekakan dari dosa itu, kita memasuki babak yang baru dalam kehidupan kita. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merdeka bukan berarti kita bisa hidup semaunya, tetapi dalam kemerdekaan itu kita harus tetap taat sebagai hamba-hamba Allah. Demikian firman Tuhan, kiranya ini terus memotivasi kita untuk melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama, merenungkan firman Tuhan, merespon firman Tuhan yang menuntun kita untuk kita menghidupi kemerdekaan itu dengan kehidupan yang bijaksana, dengan kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur kami hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, dan disitulah saatnya kami mewujudkan hidup yang taat, yang selalu seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kami boleh mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami terus berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, seluruh umat-Mu terus hidup dalam kemerdekaan itu, terus hidup menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang menghadapi situasi apapun. Biarlah kami tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup
sesuai kemauan kami sendiri, tetapi sesuai seturut dengan perintah-Mu. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami juga mendoakan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pelayanan dalam minggu yang akan datang. Tuhan, Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Biarlah pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan mengerti pergumulan yang tidak mudah, dan kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan negara kami untuk mengatasi situasi yang serba dilematis ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara dapat mengumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing dengan memasukkan ke dalam amplop dan dituliskan persembahan doa malam tanggal 12 Agustus 2021. Lalu persembahan dapat kita bawa bersama saat ibadah onsite dimulai kembali. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Kembali kami datang kepada Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, tangan-tangan yang sudah memberikan dan tangan-tangan yang belum dapat memberikan. Kiranya Tuhan terus memberkati. Kiranya persembahan ini untuk terus dapat memberkati gereja-Mu di tempat ini dan pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan karena pimpinan-Mu, pertolongan-Mu. Ibadah kami malam hari ini secara online boleh berjalan karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Mereka terus menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Mereka tidak lagi berbuat dosa dan kejahatan, tetapi hidup mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama beristirahat. Kami juga akan meneruskan aktivitas kami. Biarlah penyertaan-Mu, berkat-Mu terus limpah dalam kehidupan kami semua. Kami akhiri ibadah doa malam ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.